Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin yang kembali berbagi informasi seputar P3K buat rekan-rekan semua, baik dari panitia seleksi nasional atau Panselnas maupun dari pemerintah daerah, di mana di sini ada informasi mengenai cut-off pendataan guru honorer sampai 5 Agustus 2022. Jadi buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya dengan baik. Jangan di-skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih dan kita lanjut ke info intinya. Yang pertama di sini admin akan bagikan informasi dari gpnn.com, di mana di sini diinformasikan bahwa kapan pendaftaran P3K 2022 dibuka? Begini jawaban Panitia Seleksi Nasional. Ini informasinya Kamis 28 Juli. Nah, kita nanti lihat bagaimana tanggapan atau pernyataan dari Panitia Seleksi Nasional. Nah, di sini honorer perlu tahu ya. Pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K hingga saat ini masih belum jelas. Nah, ini benar sekali rekan-rekan ya. Dalam timeline yang sudah dipaparkan Dirjen Guru Tenaga Kependidikan atau GTK, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Iwan Sahril beberapa waktu lalu, pengangkatan P3K dari guru lulus passing grade atau PG hasil seleksi tahap 1 dan 2 dimulai Juli sampai Agustus. Rekan-rekan ya. Nah, ini benar sekali rekan-rekan ya, dimulai Juli sampai Agustus berdasarkan timeline tersebut. Kemudian, untuk pelamar umum guru honorer yang tidak lulus PG dan belum ikut tes, proses seleksinya dimulai September sampai dengan Desember. Namun, jadwal tersebut ternyata molor, sehingga meresahkan para guru honorer, apalagi banyak informasi hoax beredar. Merespon masalah tersebut, Badan Kepegawaian Negara, selaku Ketua Panitia Seleksi Nasional, calon aparatur sipil negara, memberikan penjelasannya. Menurut Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau SINKA, Bapak Suharmen, sampai saat ini belum ada kebijakan untuk pendaftaran di SSC-ASN calon aparatur sipil negara. Dia juga mengingatkan portal resmi SSC-ASN adalah, ini portal resminya sscisn.bkn.go.id. Sehingga jika muncul link selain itu, maksudnya selain ini rekan-rekan ya, berarti palsu. Sistem SSC-ASN adalah portal yang digunakan untuk mendaftar dan mengumumkan seluruh proses terkait seleksi CASN, termasuk di dalamnya help desk. Sistem ini tidak ada kaitannya dengan absensi. Nah, ini rekan-rekan ya. Kita lanjut. Badan Kepegawaian Negara belum mendapatkan informasi pendaftaran dan belum ada kebijakan untuk pendaftaran di SSC-ASN, kata Deputi Suharmen kepada gpnn.com. Deputi Suharmen menyebutkan, nah ini rekan-rekan ya, Deputi Suharmen menyebutkan beberapa waktu lalu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi atau Kemenpan RB telah meminta dirinya, nah ini, telah meminta dirinya untuk, nah ini, menyiapkan sistem pendataan tenaga honorer. Nah, ini diminta rekan-rekan ya. Diminta untuk menyiapkan sistem pendataan khusus tenaga honorer. Namun, namanya belum tahu. Apakah nanti SSC-ASN atau yang lain? Nah, ini BKN ya, Pak Suharmen diminta untuk menyiapkan sistem katanya. Sistem pendataan tenaga honorer. Nah, namanya pun belum ditahu apakah SSC-ASN atau ada nama yang lain. Sistemnya, kata Suharmen, masih disiapkan salah satu direkturnya. Nah, masih disiapkan berarti ini belum launching rekan-rekan ya, karena di sini masih disiapkan salah satu direkturnya. Ini masih proses development ujarnya. Kalau sudah selesai, lanjutnya dilakukan tes keamanan terhadap sistem. Jika sudah aman, baru bisa di-launching dan disosialisasikan kepada seluruh instansi atau Pemda, rekan-rekan ya. Namun proses itu masih panjang. Dia kemudian meminta para honorer untuk bersabar menunggu pengumuman resmi pemerintah.
Jangan sampai percaya terhadap informasi yang sengaja disebar untuk merekrut keuntungan sekelompok orang saja. Diketahui, dalam proses seleksi P3K 2022, Kemendikbudristek hanya memberlakukan tes observasi bagi honorer K2 dan guru honorer negeri dengan masa kerja minimal 3 tahun yang tidak lulus PG maupun belum ikut tes. Untuk guru lulus PG langsung diangkat ditempatkan di sekolah induk maupun terdekat. Nah, ini di sekolah induk maupun terdekat, rekan-rekan ya. Oke, selanjutnya, sementara P3K tenaga kesehatan, nah ini tenaga kesehatan juga disinggung. P3K tenaga kesehatan diberikan afirmasi setara guru honorer. Khusus untuk honor K2 akan ada P3K afirmasi. Nah, di sini katakan akan ada P3K afirmasi. Namun yang menarik perhatian di sini rekan-rekannya ini mengenai sistem. Ini mengenai sistem yang diminta oleh Pan RB untuk disiapkan oleh BKN. Nah, ini juga menjadi tanda tanya apakah sistem ini ditunggu launching baru dibuka seleksinya atau seperti apa rekan-rekan ya. Nah, kita tunggu informasi selanjutnya dari Panselnas ya, Panitia Seleksi Nasional rekan-rekan ya. Nah, karena biasa juga mereka itu membagikan informasinya melalui media gpnn.com ini rekan-rekan ya. Ini salah satu media yang seringkali membagikan informasi seputar P3K juga. Nah, selain daripada informasi mengenai sistem yang akan disiapkan ini atau yang sementara dikerjakan ini, ada juga kabar menarik. Info selanjutnya dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, di mana di sini dikeluarkan suratnya pada tanggal 27 Juli, rekan-rekan ya. Dan ini sifatnya segera. Perihalnya adalah jumlah pegawai non-ASN. Nah, kita lihat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pendataan yang telah kami lakukan terkait pegawai non-ASN, saat ini kami telah integrasikan datanya menjadi satu. Data akan kami kunci pada tanggal 5 Agustus 2022. Maka dengan ini kami tugaskan kembali hal-hal sebagai berikut. 1. Dalam rangka efektif monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemetaan tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dengan ini kami meminta bantuannya untuk mengkonfirmasi jumlah pegawai non-ASN masing-masing OPD pada daftar jumlah pegawai non-ASN yang terdapat di lampiran. Nah, kebetulan kami tidak dapatkan lampirannya. Terus membuat surat pernyataan dalam bentuk fisik atau hard copy sebagai format lampiran 2 dan kirim ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB. 2. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas perihal surat ini, harap menugaskan pejabat yang menangani pegawai kepegawaian dan berkomunikasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB, bidang pengadaan, pemberhentian, dan informasi. Demikian untuk maklum atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. Jadi untuk NTB, rekan-rekan ya, cut off datanya itu, pengintegrasian data itu adalah 5 Agustus 2022. Nah, ini OPD-nya masing-masing diminta untuk mengecek kembali, melakukan konfirmasi jumlah pegawai non-ASN, rekan-rekan ya. Jadi inilah informasi dari Pemda dan dari Panitia Seleksi Nasional yang dapat kami bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Mari kita tunggu informasi selanjutnya mengenai hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.